Halo, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku mau cerita tentang sebuah fase dalam hidup. Jadi, sekarang aku merasa aku sudah berada di fase yang aku inginkan. Aku sudah merasa menemukan apa yang membuatku cukup gitu. Tujuanku sharing adalah semoga kalian yang mendengar atau menonton video ini juga bisa merasakan hal-hal ini dan sebagai bahan renungan kalau fase ini tuh gak yang semewah atau seluar biasa itu, tapi dia bisa dirasakan dan itu mungkin kok untuk semua orang. Aku itu sadar kalau aku sedang berada di fase yang aku merasa cukup. Itu karena aku cukup banyak berkontemplasi. Dan menurutku fase ini tuh jarang dibicarakan oleh orang lain karena memang tidak sekelihatan itu. Kalau kita tidak benar-benar menyadarinya, ya dia nggak akan terlihat atau dirasakan gitu. Fase ini tuh bukan karena kamu menyerah atau bukan karena kamu tidak punya pilihan, tapi kamu merasa cukup karena kamu benar-benar paham apa yang kamu butuhkan dan apa yang tidak. Percayalah kalau fase ini tuh datang, hidupmu pasti akan terasa berbeda. Sechaos apapun dari luar kelihatannya, seberantakan apapun fisik kehidupanmu, tapi ketika di dalam hatimu itu cukup, itu kayaknya enough is enough. Dan di fase ini tuh juga bukan berarti kamu gak punya mimpi. Kamu masih punya mimpi, kamu masih punya tujuan, tapi kamu merasa gak buru-buru aja gitu. Kamu gak lagi merasa harus mengejar semuanya sekaligus. Tenang adalah kunci. Jadi pada fase ini tuh kamu tahu mana yang penting, mana yang kayaknya cuman pengen-pengenan doang deh. Gak yang benar-benar dari hati kamu gitu. Mungkin kamu dulu, aku juga itu pernah ada di fase yang ingin coba semuanya, ingin mempunyai semuanya, ingin menggapai semuanya. Apalagi kalau melihat orang lain berhasil di medsos ya terutama, pengen deh kayak mereka juga. Secara natural itu manusiawi dan wajar. Tapi semakin kita berjalan, kita akan semakin belajar bahwa gak semua hal perlu kita miliki, dan kalau kamu udah merasa cukup ya itu cukup gitu. Saat kamu sudah menemukan apa yang membuatmu cukup, kamu juga akan mulai melepaskan tekanan yang tidak perlu. Di fase ini kamu pasti tidak akan lagi membandingkan hidupmu dengan orang lain secara berlebihan. Tidak lagi merasa tertinggal hanya karena timeline hidupmu berbeda. Tidak lagi memaksakan diri untuk masuk ke standar yang sebenarnya bukan milikmu. It's not our liga. Ya karena kamu udah punya standar versimu sendiri. Dan itu cukup. Cukup di sini berarti kita benar-benar merasa bahagia. Bahkan hanya dari hal-hal kecil yang dulu mungkin
kita pandang biasa aja. Waktu yang tenang, rutinitas yang stabil. It's normal but it's make us happy. Kamu gak perlu lagi mencari validasi dari luar. Kamu sudah merasa cukup dari dalam. Dan itu rasanya menyenangkan sekali, menenangkan. Dan seperti yang aku bilang, di fase ini itu bukannya kita jadinya berhenti atau bermalas-malasan. Bahkan kita tetap perlu punya ambisi. Kita tetap perlu bergerak untuk tumbuh dan maju. Tapi bedanya adalah kita melangkahnya dengan ritme yang lebih tenang, lebih sadar, dan lebih jujur gitu pada diri sendiri. Gak buru-buru, gak merasa dikejar, gak merasa kurang. Sebagaimana seharusnya sajalah gitu ya. Dengan begitu kita jadi lebih mudah bersyukur dan tidak lagi fokus pada apa yang belum ada, tapi lebih menghargai apa yang sudah dimiliki. Fun fact-nya, dengan lebih tenang seperti ini, aku sendiri jadi lebih menyadari kalau yang sekarang aku jalani, yang aku miliki, yang aku alami itu adalah hal-hal yang dulu itu aku doakan, yang aku usahakan. Dan dengan merasa begitu, aku sekali lagi jadi tambah bersyukur gitu. Kalau aku nggak bikin refleksi seperti ini tuh, aku nggak tahu apa yang mungkin aku rasakan, karena kalau melihat ke dunia luar aja, itu rasanya diri sendiri itu selalu merasa kurang dan nggak akan pernah cukup. Jadi jadi saat aku merasa sudah berada di fase yang menurutku cukup ini, aku sangat bersyukur. Dan aku tetap ingin tumbuh lebih baik lagi. Semoga kalian juga sedang merasakannya atau segera merasakannya. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Yang penting kamu terus belajar mengenali diri sendiri, bukan hanya mengejar apa yang terlihat baik atau amazing dari luar. Karena pada akhirnya hidup kan bukan tentang memiliki segalanya ya, karena itu juga gak mungkin. Tapi tentang tahu kapan kita berhenti dan berkata bahwa ini sudah cukup. Dan aku tetap ingin menjadi versi terbaik diriku sendiri. Segitu dulu ceritaku minggu ini. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan berikutnya.